Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali dari pelajaran kita dari membaca kitab Al-Mukhtasar min Sahih As-Sirah An-Nabawiyah, ringkasan dari kisah-kisah yang sahih dari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kehidupan beliau, bahwasanya beliau juga bekerja sebagaimana manusia biasa bekerja, sampai ke kisah bagaimana beliau berdagang membawa dagangannya Khadijah radhiyallahu taala anha, yang dengan kejujuran Nabi dan amanahnya beliau, Khadijah menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Tentang diangkatnya beliau menjadi seorang nabi. Pembahasan ketika Nabi diangkat menjadi seorang nabi ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama kita akan bahas muqaddimah, tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi. Ini pembahasan pertama yang nanti kita akan bahas. Pembahasan yang kedua berkaitan dengan beliau diangkat menjadi seorang nabi, yaitu pembahasan nuzulul wahyi al-awwal, turunnya wahyu yang pertama. Turun wahyu kepada Nabi itu dua kali. Di awal-awal beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq yang dengannya beliau diangkat jadi Nabi. Kemudian terjadi jeda. Turun wahyu yang kedua surat Al-Mudaththir, beliau diangkat menjadi Rasul. Jadi ada wahyu yang turun yang dengannya beliau menjadi Nabi, ada wahyu yang turun yang dengannya beliau diangkat menjadi Rasul. Kita bahas pembahasan yang pertama, tanda-tanda akan diutusnya seorang nabi. Jadi di tanah Arab ketika itu sudah muncul berita-berita, desas-desus, isu-isu akan diutusnya seorang nabi di tanah Arab dari bangsa Arab. Apa saja tanda-tandanya? Itu disebutkan ada 5 tanda akan diutusnya seorang nabi. Tanda yang pertama adalah munculnya berita-berita dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka membaca Injil, mereka membaca Taurat, di dalam Taurat itu disebutkan bahwasanya nabi yang terakhir akan diutus di sebuah negeri yang ciri-cirinya begini, dan begini. Karena orang Yahudi paham tentang ciri-ciri negeri ini, maka mereka melihat ciri-ciri negeri tempat diutus nabi yang terakhir adalah sebuah negeri yang hijau, yang banyak pohon-pohonnya. Itulah antara Yaman, Mekah, Madinah. Dan orang Yahudi lebih condong dengan Madinah. Akhirnya beberapa orang Yahudi hijrah, tinggal ke kota Madinah. Makanya di Madinah itu ada 3 kabilah Yahudi yang terkenal. Ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqah. Ini 3 kabilah besar Yahudi tinggal di Madinah. Apa alasan mereka tinggal di Madinah? Karena di kitab Taurat disebutkan akan diutus nabi dari negeri itu. Hijau, banyak pohon kurma. Harapan mereka, seandainya mereka tinggal di Madinah,
nabi itu yang diutus dari golongan mereka. Akhirnya mereka berdomisili di kota Madinah. Jadi sudah keluar berita-berita dari orang Yahudi bahwasanya akan diutus seorang nabi yang di negeri yang begini dan begini. Ini tanda yang pertama. Di antara pendahuluan dan tanda yang kedua akan diutusnya seorang nabi di bangsa Arab atau di tanah Arab dari bangsa Arab adalah berita-berita dari dukun-dukun bangsa Arab. Jadi dukun-dukun bangsa Arab mereka mulai meramal. Di antara ramalan-ramalan berita-berita yang mereka dapat dari bangsa jin yang mencuri berita langit bahwasanya di bangsa Arab akan diutus seorang nabi. Akhirnya para dukun ini mulai bercerita bahwasanya di bangsa Arab akan muncul seorang nabi. Ini bukan dalil kita mempercayai dukun, bukan. Ini maksudnya karena dukun-dukun sebelum diutusnya Nabi Muhammad, jin-jin pengikut mereka itu masih leluasa di langit. Jadi mereka bisa bolak-balik ke langit mencuri berita langit dikabarkan ke dukun, mencuri berita langit dikabarkan ke dukun. Sehingga banyak dukun-dukun yang dapat berita. Salah satu beritanya akan diutus seorang nabi dari bangsa. Nah, oleh karenanya bisa dilihat dalilnya dalam surah Al-Jin ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dalam surah Al-Jin di dua ayat ini bagaimana jin bercerita. Kata para jin, wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata bangsa jin, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus jadi nabi dan rasul, kami biasa duduk-duduk di langit. Kata bangsa jin, kenapa? Kami duduk-duduk di langit untuk mencuri berita langit, kemudian kami sampaikan ke dukun-dukun. Makanya dukun-dukun di zaman dulu itu kadang ramalan mereka tepat, seperti dukunnya Fir'aun, seperti dukun yang ada dalam kisah ini, tepat karena mereka masih leluasa. Faman yastami'il an. Adapun sekarang kata mereka, ketika Nabi Muhammad sudah diutus jadi nabi dan rasul, siapa dari kami yang berani duduk-duduk di langit, dia akan mendapati bintang yang berekor mengejar dirinya. Jadi bintang-bintang jatuh itu tujuannya apa? Mengejar bangsa jin yang mencoba mencuri berita. Maka ini tanda yang kedua, yang diutusnya Nabi dan Rasul. Tanda yang ketiga, yang menjadi mukadimah akan diutusnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi adalah taslimul hajari wasyajari ala nabi. Adanya bebatuan dan pohon yang mengucapkan salam kepada Nabi. Jadi Rasulullah SAW sedang berjalan di sebuah tempat, tiba-tiba ada batu yang mengucapkan assalamualaikum. Tiba-tiba ada pohon yang mengucapkan assalamualaikum. Oleh karenanya ketika beliau sudah menjadi nabi, Nabi pernah bercerita, inilah a'rifu hajaran di Makkah. Aku ingat sebongkah batu yang ada di Mekah, karena yusallimu alayya qabla an ub'ats. Yang mana batu itu dulu memberi salam kepadaku. Sekarang aku tahu maksud dari batu itu memberi salam kepadaku. Batu itu sedang memberikan isyarat bahwasanya aku akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan dia mengatakan, inilah a'rifuhul an. Dan sekarang aku baru tahu maksud batu yang memberikan salam. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat bahwasanya beliau akan diangkat menjadi seorang nabi adalah al-ru'ya as-shadiqah. Beliau sering bermimpi. Berapa lama Nabi SAW bermimpi? Dalam sebagian riwayat disebutkan beliau bermimpi sampai 6 bulan. Setiap malam bermimpi. Ada yang menyebutkan Nabi bermimpi selama 3 bulan. Apa mimpinya itu? Mithlu falaqis subh. Di dalam mimpi Nabi SAW melihat ada cahaya putih seperti cahaya fajar yang datang menyingsing, menyerang. Dan ternyata itu tanda-tanda beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian tanda yang kelima, di antara tanda-tanda yang mengisyaratkan beliau akan diangkat menjadi nabi dan rasul adalah al-muslah wa tahannuth. Beliau sering menyendiri untuk
beribadah. Di antara dan tempat favorit Nabi menyendiri untuk beribadah di mana? Di Ghari Hira, gua Hira. Jadi kadang Nabi SAW meminta Khadijah membuatkan bekal. Lalu beliau naik selama 3 malam. Bekalnya habis, beliau turun lagi. Begitu seterusnya. Beliau bolak-balik ke Gua Hira. Tujuannya menyendiri untuk beribadah. Sebagian mengatakan tujuannya karena Nabi pusing melihat kerusakan kaumnya. Kaumnya itu, kaum musyrik di masa itu, mereka melakukan kesyirikan, perzinahan, minum khamar, berjudi. Semua kemungkaran terkumpul di situ. Karena Nabi pusing melihat tingkah kaumnya dan beliau tidak punya kekuasaan untuk merubahnya, beliau lebih memilih menyendiri. Yang dikenal dengan nusrah wa tahanus, menyendiri untuk beribadah menjauhi maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaumnya. Maka ini tanda-tanda bahwasanya beliau kalau beliau diangkat menjadi seorang nabi. Selesai bahasan. Kita masuk bahasan yang kedua. Nuzulul wahyu. Turunnya wahyu yang pertama. Turunnya wahyu yang pertama ini disepakati oleh para ulama terjadi di hari Senin. Terjadi di hari Senin. Ini sepakat para ulama, kata Imam Ibnu Katsir, hadza mimma la khilafa fihi bainahum. Tidak ada silang pendapat di sisi para ulama. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, dzaka yaum wulidtu fihi wa bu'ithtu fihi wa unzila alayya fihi. Hari Senin itu aku dilahirkan, aku diutus menjadi seorang nabi dan turun kepadaku wahyu yang pertama. Hari Senin. Kemudian untuk bulannya masyhur di sisi para ulama, turun wahyu yang pertama fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ini ada khilaf di dalamnya, tapi yang masyhur dan ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin adalah bulan Ramadan. Sebagian mengatakan bulan Rajab, sebagian mengatakan bulan Rabiul Awal. Nah, maka ini berkaitan dengan kapan turunnya wahyu. Di bulan Ramadan, di hari Senin. Ada tempat turunnya wahyu yang pertama di Ghari Hira, di Gua Hira. Sebelum kita lanjut pembahasan, ada 2 fondasi yang harus kita pahami ketika kita membahas Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Fondasi yang pertama yang harus kita pahami berkaitan dengan diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul, yakni Allah lebih tahu siapa yang layak jadi nabi dan rasul dan di mana nabi dan rasul itu ditetapkan. Ini fondasi yang pertama. Allah lebih tahu siapa yang layak jadi nabi dan rasul. Allah lebih tahu di mana tempat memutus seorang nabi dan rasul. Dalilnya bisa dilihat dalam surat Al-An'am ayat 124. Allah berfirman, "Wa a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Kata Allah, "A'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Allah lebih tahu siapa, di mana dan kapan Allah menetapkan kerasulan. Allah lebih tahu siapa yang pantas jadi nabi, di mana ditetapkan kenabian, kapan ditetapkan kenabian. Ini fondasi yang pertama. Fondasi yang kedua, yang diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan Allah, bukan orang sembarangan. Ini 2 fondasi yang harus kita pahami. Kenapa harus kita punya fondasi ini? 2 fondasi ini tujuannya untuk membantah orang yang mempertanyakan kenapa nabi dari bangsa Arab. Ini tujuan membantah orang yang mempertanyakan kenapa nabi dari bangsa Arab. Juga bantahan untuk orang yang mencela dan mendiskreditkan bangsa Arab. Karena pernah kita dengar Islam kita beda dengan Islam Arab. Islam Arab itu keras, radikal, intoleran, suka berperang. Beda dengan Islam kita. Tahu Islam kita ya? Islam kita itu lembut, penuh dengan toleransi,
bangsa Arab. Maka bagaimana menjawabnya? Dengan dua kaidah tadi. Seandainya di masa itu bangsa kita lebih baik daripada tanah Mekah, ada orang kita lebih baik daripada Nabi Muhammad, niscaya Nabi itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Seandainya di masa itu tanah Kuala ini lebih baik daripada tanah Mekah, ada orang Kuala hatinya lebih baik daripada hatinya Muhammad, niscaya Nabi orang. Ini sudah mudah seperti ini. Tapi kenapa dipilih Muhammad dan bangsa Arab? Karena Allah tahu ketika itu bangsa Arab itu bangsa terbaik dan Nabi Muhammad adalah hati laki-laki yang paling baik. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa qad naballahu fi qulubi rijal. Ketika itu Allah melihat semua hati laki-laki yang ada di atas muka bumi. Jadi semua hati laki-laki yang ada di muka bumi itu semuanya dilihat Allah. Dan Allah mendapati khairul qulubil ibad adalah di nafsi. Sebaik-baiknya hati hamba dari bangsa laki-laki adalah hatinya Muhammad SAW. Maka ini fondasi yang penting. Oleh karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah astafa Kinanata bin Bani Ismail atau bin waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari anak cucunya Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Allah memilih suku Quraisy dari keturunannya Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Allah memilih dari suku Quraisy satu kabilah yang dikenal dengan Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih aku dan salah dari semua keturunan Bani Hashim. Maka ini fondasi yang penting untuk kita. Jangan sampai ada yang mulai mencela bangsa Arab, menganggap lebih baik. Seandainya ada yang lebih baik ketika itu, maka pasti Nabi itu bukan dari bangsa Arab. Bisa orang mana-mana, bisa orang Jawa, bisa orang Papua, orang Kalimantan, Sulawesi, orang mana pun. Tapi ketika itu Allah melihat hati Nabi Muhammad adalah hati yang paling baik. Maka ini fondasi berkaitan dengan diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul. Sekarang kita akan baca bagaimana kisah turunnya wahyu yang pertama. Kisahnya ini ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikisahkan ketika itu, ketika Nabi SAW berada di Ghar Hira, di Gua Hira, tiba-tiba datang Jibril alaihi salam berwujud manusia, berwujud seorang laki-laki. Kemudian tiba-tiba Jibril ghattahu hatta balagha minhu al-juh. Nabi SAW atau Jibril alaihi salam mendekap Nabi sampai dada Nabi terasa sesak. Jadi didekap dari belakang. Apa kata Jibril? Iqra, baca. Maka Nabi SAW mengatakan, ana biqari, saya tidak bisa membaca. Akhirnya dilepas dekapannya. Didekap lagi yang kedua kali, didekap yang kedua. Jibril mengatakan hal yang sama, Iqra, baca. Nabi menjawab jawaban yang sama. Ana biqari, saya tidak bisa baca. Karena memang beliau Nabi yang ummi, tidak membaca, tidak menghitung. Makanya beliau alaihissalatu wassalam tidak bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, tidak. Ketika beliau menjelaskan jumlah hari dalam satu bulan, beliau hanya berisyarat dengan jari. Dalam satu bulan itu begini. Ya sudah itu sendiri. Begini berapa? 10. Begini 20. Begini 9. Beliau lipat jempolnya. Begini. Dalam satu bulan itu ada 29 hari. Tapi tidak menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Karena dia pun tidak membaca, tidak berusaha. Kita sebutkan apa ini? Dilepas oleh Jibril. Didekap lagi ketiga kali. Kata Jibril, dia kalau membaca, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama.
berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Setelah Nabi SAW mendengarkan bacaan Jibril, faraja'a biha Rasulullah tarjufu bawadiru. Nabi SAW bergegas pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, merinding bulu romanya, merinding bulu kuduknya, hatta dakhala ala Khadijah, sampai Nabi SAW bertemu dengan Khadijah dan mengatakan, "Zammiluni, zammiluni." Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku. Ketakutan Nabi SAW minta diselimuti oleh Khadijah. Maka Khadijah melihat keadaan Nabi yang seperti itu, tidak banyak bertanya. Beliau mengambil selimut dan langsung menyelimuti Nabi. Dan Nabi berkata kepada Khadijah, "Laqad khasyitu 'ala nafsi wa Khadijah, aku takut ada sesuatu yang menimpa dirimu." Jadi Nabi SAW khawatir ada kejelekan-kejelekan yang akan menimpa beliau. Karena kejadian yang tadi beliau rasakan itu kejadian yang asing sekali. Ada orang yang tidak dikenal dengan paras yang bagus mendekapnya dan suruh beliau membaca ayat-ayat Al-Quran. Faqala, melihat sang suami ketakutan seperti itu, maka Khadijah mulai menenangkan Nabi. Ya, ini sifat seorang wanita. Ketika melihat sang suami dalam keadaan gelisah, penuh kesulitan, penuh beban dalam hatinya, maka mulai ditenangkan. Bukan menambah beban lagi, tapi ditenangkan. Ini kadang beda dengan sebagian perempuan. Istrinya ngadu, si fulan itu begini-begini, ada suaminya mengadu, si fulan begini dan begini. Istrinya malah nampak, sama istrinya juga begini. Jadi gibah suami istri. Kalau tidak tenangkan ini suaminya, oh jangan, Pak, maafkan saja. Nah, jadi bukan dia ikut masalah, oh sama itu istrinya sama juga. Nah, ini bagaimana Khadijah menenangkan Nabi SAW. Kata Khadijah, "Wallahi la yukhzika Allah abadan." Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan dirimu. Tenang. Innaka la tasilur rahim wa tasduqu fil hadith wa tahmilul kun wa tuksibul ma'dum. Sesungguhnya engkau sudah menyambung tali silaturahim, engkau jujur dalam ucapan, engkau menanggung kesulitan banyak orang, wa tukri at-thaif, engkau suka memuliakan tamu, wa tu'inu ala nawahibil haqq, engkau selalu menolong kebenaran. Jadi untuk menenangkan hati Nabi, Khadijah memuji dengan banyak pujian-pujian. Kita akan sebutkan nanti apa hukum memuji seperti ini. Karena ada pembahasannya, hukum memuji di depan orangnya secara langsung. Wah, begini soleh, ganteng, misalnya itu memujinya. Karena ada hadis kalau ada yang memuji, lempar wajahnya pakai pasir. Itu hadis dari Mikdad. Kita akan sebutkan apa maksud dari pujian Khadijah di sini. Hatta kata bihi wa Waraqah bin Nawfal. Supaya Nabi lebih tenang, akhirnya Khadijah membawa Nabi bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, ada sebagian yang mengatakan dia adalah pamannya Khadijah. Ada yang mengatakan Waraqah bin Nawfal anak pamannya Khadijah. Berarti siapa? Anak paman? Sepupu. Dibawa ke Waraqah bin Nawfal. Kenapa dibawa ke Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal ini orang Arab, tapi dia bukan golongan kaum musyrikin. Dia orang Arab yang beragama Nasrani, tapi di atas agama Nasrani yang murni. Tidak menyembah Nabi Isa, tapi ikut ajaran Nabi Isa, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Waraqah bin Nawfal ini adalah orang Arab yang menulis Injil ke dalam bahasa Arab ketika itu, dalam rangka mentauhidkan Allah. Jadi bukan dukun ya, ada yang bilang Waraqah ini dukun, ini kekeliruan, ini salah dongeng. Waraqah bin Nawfal itu seorang wali pendeta,
beragama sebenarnya dia seorang yang bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Karena walaupun sangat paham masalah Injil, maka ditanyakanlah kepada Waraqah apa yang terjadi. Nah, setelah tenang bercerita apa yang terjadi, begini dan begini. Maka Waraqah bin Nawfal langsung berkata, "Hada an-namus alladzi anzalallahu ala Musa." Yang datang kepadamu wahai Muhammad adalah namus. Orang Bani Israil menyebut malaikat Jibril dengan istilah namus. Jadi namus Jibril itu sama. Jadi yang datang kepada adalah namus atau Jibril yang dulu turun kepada Nabi Musa alaihi salam. Namus ini turun kepada Musa menjadi nabi. Berarti kalau namus turun kepada Muhammad, engkau menjadi nabi. Jadi walaupun mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi nabi karena namus sudah turun kepada beliau. Kemudian laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Kata Waraqah mengucapkan sebuah ucapan yang membuat Nabi bingung. Kata Waraqah, seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu dari kampungmu. Seandainya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu dari kampungmu. Maka mendengarkan ucapan ini Nabi SAW mengatakan, awam furijiyahu, apakah mereka akan mengusirku jika aku menjadi seorang nabi? Maka kata Waraqah, na'am, iya. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada seorang pun yang dia didatangi oleh namus melainkan dia menjadi seorang nabi dan dia dimusuhi oleh orang kampungnya sampai dia terusir dari kampungnya. Nabi Musa alaihissalam terusir tidak? Terusir. Khaifan yataraqab. Nabi Musa keluar dari negerinya dalam keadaan ketakutan, mencari perlindungan. Maka Waraqah mengatakan, wa yudrikuni yaumuk ansuka nasran mu'azzar. Seandainya aku mendapati hari di mana kaummu mengusir dirimu, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang kuat. Akan tetapi Waraqah bin Nawfal tidak lama berselang kisah ini, dia meninggal dunia. Jadi Waraqah ini hanya mendapati Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul dengan surat Al-Mudaththir, Waraqah sudah meninggal dunia. Karena di sebagian riwayat disebutkan Waraqah ketika Nabi datang bersama Khadijah, Waraqah sudah tua dan kedua matanya sudah buta. Ini Waraqah bin Nawfal radhiyallahu ta'ala anhu. Selesai kisah turun wahyu yang pertama. Sekarang kita ambil beberapa faedah dari kisah ini. Faedah yang pertama yang bisa kita petik dari kisah yang mulia ini adalah hikmah seorang nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Di sini Nabi SAW mengatakan, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca. Apa hikmahnya? Supaya tidak ada tuduhan kepada Nabi Muhammad bahwasanya beliau yang mengarang-arang Al-Quran. Bayangkan kalau Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membuat syair, pandai membaca. Ketika ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, langsung tertuduh beliau. Oh, itu karangannya Muhammad. Dia kan jago bikin puisi. Nah, itu pasti karangannya Muhammad. Tapi karena Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak begitu, maka tidak ada tuduhan kepada beliau. Beliau menulis Al-Quran dengan sendirinya. Nah, oke, ini hikmah. Hikmah kenapa Nabi SAW ummi, kaum yang ummi. Kemudian faedah yang kedua berkaitan dengan malaikat Jibril mendekap Nabi sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Kenapa tidak sekali saja? Apa Jibril tidak percaya? 3 sekali Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Didekap lagi dengan jawaban yang sama. Kenapa harus 3 kali? Alasannya Jibril ingin menyadarkan Nabi kalau peristiwa itu bukan mimpi, ini nyata terjadi. Karena sebelumnya Nabi sudah dihadapkan mimpi berapa bulan? 6 bulan. Bagaimana mengatakan 3 bulan. Supaya Nabi sadar ini bukan mimpi,
dekat 3 kali. Ini kisah nyata ya. Ini wahyu adanya, hakiki dan terjadi. Jadi untuk menyadarkan Nabi Muhammad SAW ini bukanlah mimpi. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu tentang bahwasanya turunnya ayat tidak harus sempurna satu surat. Surat Al-Alaq ini berapa ayat? 19 ayat. Yang turun cuma berapa ini? Cuma 5. Jadi ayat yang turun kepada Nabi SAW itu tidak harus sempurna satu surat, tapi sepotong. Dan Nabi SAW punya 4 juru tulis wahyu. Yang terkenal yang pertama Zaid bin Thabit. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Nabi SAW punya sekitar 20-an lebih sahabat yang biasa jadi juru tulis. Tapi ini juru tulis yang sifatnya umum. Ada yang juru tulis surat menyurat, ada juru tulis wahyu di 4 orang yang biasa menulis wahyu. Dan kalau turun ayat Nabi katakan kepada penulis wahyu ini, wahai Zaid, letakkan ayat ini di surat ini. Turun lagi sepotong ayat, letakkan ayat ini di surat ini. Jadi turunnya wahyu, turunnya ayat itu tidak harus sempurna full satu surat, tapi sepotong. Hikmahnya supaya lebih kuat menempel di hati Nabi. Orang kalau hafal Al-Quran langsung sekaligus hilangnya pun sekaligus. Nah itu belajar. Jadi kata para ulama, man akhadha ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang belajar ilmu sekaligus, hilang juga sekaligus. Tapi kalau sedikit demi sedikit, hilangnya pun sedikit. Ya maksudnya dia kan? Hilangnya dikit, masih bisa diroja. Tapi kalau hilang sekaligus, itu bahaya. Makanya diturunkan ayat sedikit demi sedikit berangsur-angsur supaya lebih menguatkan dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, supaya Al-Quran mudah untuk diamalkan. Bayangkan kalau turun kepada Nabi 30 juz, bingung. Ini apa dulu nih? Puasa dulu, sholat dulu, apa jihad dulu, kan bingung. Tapi turunnya sedikit demi sedikit, supaya syariat itu berurutan. Tauhid dulu, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji, dan itu seterusnya. Jadi syariatnya lebih mudah untuk diamalkan. Makanya belajar itu begitu sebenarnya, sedikit demi sedikit dan berurutan, supaya tidak hilang sekaligus, tidak bingung sekaligus. Nah, maka ini berkaitan dengan turunnya ayat pada Nabi SAW tidak harus sempurna. Kemudian pelajaran berikutnya tentang hukum memuji. Datang dalam hadis dari Miqdad radhiyallahu ta'ala anhu berkaitan dengan kalau ada yang memuji, lemparlah wajahnya dengan pasir. Kenapa ada syariat begitu? Maksudnya karena orang yang memuji di depan kita itu bisa membuat kita menjadi ujub. Itu berbahaya. Bisa membuat kita menjadi ujub. Makanya kalau ada yang memuji, itu ada doa yang bagus untuk dibaca. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulu. Ya Allah, janganlah Engkau adab diriku dengan apa yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu. Orang itu memuji kita kenapa? Karena tidak tahu kejelekan kita. Kalau dia tahu kejelekan kita, masih dipuji? Anggapkan lagi dipuji. Makanya kita mohon kepada Allah, jangan Engkau adab aku dari pujian yang mereka ucapkan, dan ampuni aku dari kejelekan yang mereka tidak tahu. Waj'alni khairan mimma yaqulun, dan jadikanlah diriku lebih baik dari apa yang mereka ucapkan. Dan di sini diperbolehkan memuji dalam rangka memotivasi dan membangkitkan semangat. Jadi Nabi SAW ini sedang gelisah, sedang turun semangat beliau karena ketakutan. Jadi Khadijah memuji Nabi tujuannya memotivasi Nabi, memberikan semangat. Jadi kalau ada kawan kita yang sudah lama nggak taklim, misalnya, puji-puji saja. Antum ini
Pak Haji nyatet duduk di depannya puji terus. Tujuannya itu apa? Agar ada semangat lagi. Oh iya ya saya dulu begitu ya. Nah, jadi semangat lagi belajar agama. Jadi diperbolehkan memuji dengan niat begitu, memotivasi atau membangkitkan semangat untuk keagamaan. Maka ini berkaitan dengan pujian Khadijah kepada Muhammad SAW. Kemudian faedah berikutnya tentang Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, ulama sepakat dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Tapi tidak ada kisah Waraqah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa dia dikatakan muslim padahal tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat ketika itu? Dikarenakan dia mengimani Nabi seorang Nabi. Karena dia mengatakan yang turun kepadamu adalah namus. Berarti Waraqah beriman dengan namus. Tidak ada yang didatangi oleh namus menjadi nabi. Berarti Waraqah beriman Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi seorang nabi. Karena dia beriman, dia dianggap muslim. Tapi ulama bersilang pendapat apakah Waraqah bin Nawfal ini sahabat atau bukan. Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi mengatakan Waraqah bin Nawfal adalah sahabat. Karena dia bertemu dengan Nabi, beriman dengan Nabi. Sebagian mengatakan Waraqah ini tidak masuk kategori sahabat. Kenapa? Karena dia beriman dengan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Lalu diangkat menjadi seorang nabi saja. Anda lihat, saya sendiri lebih condong Waraqah bin Nawfal adalah seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Karena akan datang nanti bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memiliki jannatun atau jannatain. Jadi Nabi pernah bermimpi, kata beliau, aku melihat Waraqah bin Nawfal dia punya satu surga atau dua surga. Berarti dia dijamin masuk surga dan dia seorang sahabat radhiyallahu anhu. Masih ada pelajaran yang lain yang akan kita bahas di sini, khusus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dikeluarkan oleh kaumnya dan dimusuhi oleh kaum. Wallahu